Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan keadaan kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga dapat melakukan aktivitas dengan lancar ya. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah peminatan di kelas 10 ya. Di sini masih bersama Ibu ya, selaku guru pembimbing kalian ya. Hari ini kompetensi dasar kita adalah menganalisis keterkaitan konsep manusia yang hidup dalam ruang dan waktu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian dapat mendeskripsikan keterkaitan antara manusia, ruang dan waktu dalam sejarah ya. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa kita memiliki tujuan agar kalian dapat mendeskripsikan keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu. Nah, semoga tujuan kita dapat tercapai ya sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Ini adalah pokok bahasan kita hari ini ya, mengenai kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Baik anak-anak sekalian, di sini kita akan coba membahas mengenai keterkaitan antara manusia dan ruang dan waktu ya. Namun sebelumnya kita harus kembali dulu ke belakang ya, di mana pada minggu lalu Ibu sudah berbagi ilmu mengenai pengertian sejarah ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat karena materi kita sebelumnya sangat terkait erat dengan materi kita hari ini ya. Baik ya, mudah-mudahan kalian masih ingat ya apa itu sejarah. Nah, di sini akan Ibu coba mengingatkan kembali kepada kalian bahwa ilmu sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan juga peradabannya yang dimulai dari masa praaksara sampai dengan sekarang ya. Atau bisa juga disebut sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau ya. Yang ini akan Ibu tandai ya agar jelas di sini. Nah, di sini ada di kategori kedua peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang meliputi segala aktivitas manusia. Coba kalian perhatikan ya. Di sini ada kata peristiwa ya, pada masa lampau ya, yang meliputi segala aktivitas manusia ya. Nah, yang pertama di sini ada kata manusia ya. Tolong diperhatikan ya, definisi sejarah di sini terkait erat dengan peristiwa ya, peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Peristiwanya siapa? Peristiwanya umat manusia. Nah, berbicara masalah peristiwa ya, peristiwa itu memiliki beberapa unsur ya, diantaranya adalah manusia, ruang, dan waktu ya. Nah, kenapa tadi kita harus kembali ke pengertian sejarah? Karena dalam kata sejarah mengandung mengandung kata peristiwa ya. Nah, di sini peristiwa pun mengandung beberapa unsur ya. Ada unsur manusia, ada unsur ruang, dan ada unsur waktu. Nah, manusia di dalam ilmu sejarah ya, di dalam sebuah peristiwa itu kedudukannya sebagai pelaku ya. Pelaku manusia adalah ya, orang atau hal yang menjadi sasaran ya, menjadi sasaran dalam penulisan sejarah. Manusia bisa dikategorikan sebagai objek dan manusia bisa dikategorikan sebagai subjek ya, karena manusia menjadi sasaran dan manusia pula lah yang akan menulis kisah sejarah itu sehingga banyak diketahui oleh orang lain. Nah, waktu di sini menunjukkan kapan terjadinya sejarah itu sendiri ya. Sedangkan ruang menunjukkan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Sehingga ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain ya, yang menjadi unsur dasar mutlak di dalam sebuah peristiwa. Nah, kita akan lihat bagaimana sih peran manusia dalam sejarah ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, manusia itu adalah objek utama dan penggerak dalam sejarah ya. Artinya manusia menjadi sasaran dalam sejarah dan manusia pula lah yang nantinya akan mempublikasikan bagaimana peristiwa sejarah itu terjadi ya.
Yang kedua, sejarah hanya dimiliki oleh manusia, ya, bukan dimiliki oleh makhluk lain, ya, karena manusia itu sendiri yang nantinya akan mempublikasikan bagaimana kisah itu, dan manusia sendiri nanti yang akan merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah, ya. Yang ketiga, lingkungan alam mempengaruhi sejarah manusia. Nah, berbicara masalah lingkungan alam dan manusia, ini adalah dua hal yang sangat terkait erat, ya, di mana lingkungan alam itu akan bereaksi sesuai dengan apa yang dilakukan manusia, ya. Demikian sebaliknya, ya, manusia pun akan bereaksi sesuai dengan lingkungan alamnya, ya. Nah, di sini sudah cukup jelas sekali bahwa peran manusia dalam sejarah itu, ya, adalah sebagai objek utama, ya, dan penggerak dalam sejarah, atau bisa juga dikatakan sebagai objek dan subjek, ya, dalam ilmu sejarah. Nah, di sini ada manusia, ya, dikategorikan manusia dalam peristiwa itu bisa terkait sebagai manusia sebagai individu atau manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, dalam ilmu sejarah, posisi manusia itu bisa dikisahkan kembali, baik dia manusia sebagai individu ataupun sebagai makhluk sosial, ya, seperti itu. Nah, kita lihat lagi konsep waktu dalam sejarah, ya. Konsep waktu dalam sejarah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya, waktu itu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung, ya. Artinya waktu dalam sejarah di sini terkait dengan rangkaian proses yang terjadi, ya. Kemudian waktu juga dapat berupa detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, tanggal, dan lain-lain. Nah, tentunya hal ini harus ada dalam peristiwa sejarah, ya. Nah, waktu merupakan salah satu konsep dasar sejarah, ya, yang ada di masa lalu, ya. Karena kita berbicara masalah masa lalu, ya. Nah, berbicara masalah waktu, ya, dalam ilmu sejarah kita mengenal adanya masa lalu, ya, masa sekarang, ya, dan masa depan, ya. Artinya kajian ilmu sejarah itu terkait masa lalu umat manusia, ya, yang nantinya akan dikaji apakah ada pengaruhnya untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ada konsep ruang dalam sejarah, ya. Nah, konsep ruang dalam sejarah di sini, ya, diartikan sebagai tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah, ya. Tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah. Kemudian adanya ruang memungkinkan orang itu membuat kategori, ya, peristiwa sejarah berdasarkan tempat. Misalnya sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah kawasan, sejarah dunia. Ya, baik, di sini akan Ibu berikan satu contoh sejarah lokal, ya. Contohnya di sini sejarawan menulis mengenai sebuah peristiwa yang terjadi dalam cakupan yang lebih sempit, ya. Misalkan, ya, ada judul tulisan sejarah seperti ini, ya. Asal usul Putri Betung misalnya. Nah, itu hanya terjadi di daerah PPU, ya, di mana di situ diceritakan asal muasal dari Putri Betung itu sendiri, ya, atau sejarah berdirinya PPU misalnya, atau nanti mungkin kedepannya ada yang menulis sejarah berdirinya IKN, ya, IKN yang baru di Provinsi Kalimantan Timur misalnya, ya, seperti itu. Nah, itu menyangkut ruang, ya, ruang dalam kategori sejarah lokal, ya. Nah, konsep ruang, ya, ruang dan waktu dalam sejarah di sini akan diberikan contoh, ya. Perhatikan gambar di samping. Tentunya gambar ini tidak asing buat kalian, ya. Ini adalah gambar di mana saat itu Presiden Soekarno membacakan teks proklamasinya, ya. Nah, gambar di samping merupakan foto proklamasi tahun 45, ya, tanggal 17 Agustus tahun 45. Nah, peristiwa sejarah ini memiliki 3 unsur. Ingat tadi 3 unsur dalam peristiwa apa? Manusia, ruang, dan waktu, ya. Nah, itu tidak boleh kalian lupakan, ya. Manusia, ruang, dan waktu. Nah,
unsur manusia di sini akan kita lihat siapa ya. Ada Insinyur Soekarno ya dan Muhammad Hatta serta tokoh yang lain. Kemudian kita lihat ada unsur waktunya. Kapan waktunya? Yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Kita akan lihat lagi tempatnya ya. Tempatnya di mana? Di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ya. Nah, sudah jelas ya anak-anakku sekalian, keterkaitan antara konsep manusia, ruang dan waktu dalam ilmu sejarah itu sangat erat sekali ya. Di mana ketiga unsur ini menjadi satu kesatuan ya, sehingga terbentuklah suatu peristiwa sejarah ya. Apabila manusia itu dikaji ya, tentu saja berkaitan dengan ruang ya, dan juga berkaitan dengan waktu ya. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah materi kita hari ini telah selesai ya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian ya. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Ibu selalu mengingatkan kepada kalian ya, selalu bertingkah dan bertindak ya sesuai dengan aturan yang berlaku ya, di mana sejarah dan pengalaman hidup itu adalah guru ya. Alangkah baiknya sejarah dan pengalaman hidup kita buat menjadi sesuatu yang indah sehingga layak untuk ditiru oleh orang lain. Akhir kata ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.